Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Putra Pratama dari kelas F mata kuliah Entrepreneur Marketing. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita nikmat iman dan hidayahnya yang tiada terhingga. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama mengingat dan merenungi kebesaran serta kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di hadapannya dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, memohon petunjuknya dalam perjalanan kita menuju ridhonya. Baiklah, tema ceramah yang saya ambil pada kesempatan ini yaitu berjudul mengembalikan fungsi kekuasaan sesuai ajaran Islam. Dalam Islam, kekuasaan sangatlah penting. Begitu pentingnya kekuasaan sering disandingkan dengan agama. Sebagian ulama seperti Imam Al-Ghazali rahimahumullah menyatakan, agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Karena itu sering dikatakan agama adalah fondasi, sementara kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki fondasi akan hancur. Apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap. Berkat agama Islam yang bersanding dengan kekuasaan, kata Imam Ar-Razi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan berbagai keburukan dunia dari manusia. Fungsi kekuasaan, pentingnya kekuasaan sangat disadari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sejak awal beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi suatu kekuasaan, bukan sembarang kekuasaan, namun kekuasaan yang bisa menolong agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, Tuanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, keluarkan aku dengan cara keluar yang benar, dan berilah aku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Quran Surah Al-Baqarah ayat 17 surah 80. Berkaitan dengan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dengan mengutip kata Dahrah menyatakan, sungguh Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa beliau tidak punya daya atau kekuatan untuk menegakkan agama ini, kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong kitabullah Al-Quran, melaksanakan hudud Allah, menunaikan berbagai kewajiban dari Allah, dan menegakkan agama Allah. Sungguh kekuasaan adalah rahmat yang Allah berikan kepada para hambanya. Andai bukan karena kekuasaan tersebut, orang-orang bisa saling menyerang satu sama lain, sehingga pihak yang kuat bisa memangsa pihak yang lemah. Dari penjelasan Imam Ibnu Katsir tersebut, bisa disimpulkan bahwa ada dua fungsi kekuasaan yang utama. Pertama, untuk menegakkan agama Islam. Inilah yang sekaligus menjadi motif utama Rasulullah SAW untuk meminta kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktanya, ketika pada akhirnya Rasulullah SAW benar-benar menjadi penguasa Daulah Islam di Madinah, kekuasaan beliau benar-benar diorientasikan untuk menegakkan Islam dan menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Kedua, untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan masyarakat, tentu dengan menggunakan syariat Islam ini, juga yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sebagai penguasa. Dengan itu semua warga negara, muslim maupun non-muslim, terurus dan terayomi dengan baik. Tidak ada yang berani saling menzalimi, tidak ada pihak yang kuat memangsa pihak yang lemah. Kondisi demikian berbeda dengan saat ini. Islam dan kekuasaan dipisahkan. Negara memberlakukan ideolog kapitalisme sekuler, tidak memberlakukan syariah Islam. Akibat penguasa bukan hanya gagal mencegah berbagai kezaliman yang menimpa rakyatnya. Penguasa yang berkolaborasi dengan oligark bahkan sering menjadi aktor utama dalam berbagai kebijakan zalim terhadap rakyatnya. Pihak yang kuat acap kali difasilitasi oleh negara untuk memangsa pihak yang lemah, yakni rakyat. Apa bentuk fasilitasnya? Tidak lain aneka undang-undang dan kebijakan negara yang menguntungkan oligarki dan merugikan rakyat. Contohnya adalah pengesahan sejumlah undang-undang oleh pemerintah seperti Undang-Undang Migas, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Kelistrikan,
Omnibus Law, Undang-Undang IKN, dan lain-lain. Semuanya memberikan keleluasaan kepada oligarki untuk merampas sekaligus menguasai berbagai sumber daya alam milik rakyat seperti hutan, minyak dan gas, mineral dan batu bara, barang tambang seperti emas, perak, timah, nikel, dan lain-lain sebagainya. Rakyat yang notaben pemilik berbagai sumber daya alam tersebut tak kebagian apa selain ampasnya. Karena itulah dalam pandangan Islam tidak ada artinya kekuasaan jika tidak digunakan untuk menegakkan Islam dan menyebarluaskan dakwah Islam. Tidak ada artinya pula kekuasaan jika tidak digunakan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan rakyat dengan syariat Islam. Sayangnya selama negara ini berdiri sejak kemerdekaan, bangsa ini memilih sekularisme, yakni ide yang memisahkan agama Islam dari kekuasaan. Meski berpenduduk mayoritas Muslim, Islam tidak dipilih untuk berdampingan dengan kekuasaan. Islam selalu dijauhkan dari kekuasaan. Bahkan, isu Islam dan syariah Islam acap kali absen dalam setiap momen pergantian kekuasaan, seperti saat pilpres atau pemilu. Saat ini misalnya tak ada satupun paslon Muslim ataupun partai Islam yang mengusung agenda penerapan syariah Islam. Padahal negeri ini berpenduduk mayoritas Muslim. Wajib dan sudah sepantasnya mereka hidup diatur oleh syariah. Tak hanya dalam ibadah ritual, urusan moral atau perkara spiritual saja, syariah Islam pun wajib dan layak digunakan untuk mengatur urusan ekonomi, sosial, pendidikan, politik, pemerintah, hukum, dan lain-lainnya. Sebabnya jelas, Islam bukan sekedar agama ritual, spiritual, dan moral belaka. Islam adalah mabda, ideologi, dan sistem kehidupan. Selain itu, hanya sedikit ulama yang menyerukan para penguasa atau para calon penguasa agar memimpin dan mengurus rakyat dengan syariah Islam. Memang dalam setiap pemilu, tak sedikit ulama termasuk MUI yang menfatwakan umat Islam wajib memilih pemimpin dan haram golput. Namun sedikit sekali ulama memfatwakan pemimpin atau penguasa wajib menegakkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Padahal dalam kitab-kitab para ulama, misalnya tak hanya dibahas bab taharah, bersuci dan ubudiyah atau solat, puasa, zakat atau haji. Di dalamnya juga bisa dibahas bab muamalah termasuk ekonomi dan siasah, politik, hudud hingga imamah, bahkan jihad fisabilillah. Sampai saat ini pun kitab-kitab para ulama fikih itu diantaranya yang ditulis sejak ratusan tahun lalu tetap dikaji para santri dan diajarkan oleh para ulama atau kiai. Khususnya di pondok-pondok pesantren. Kitab-kitab fikih karya Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i misalnya yang dianut oleh mayoritas umat Islam di negeri ini jelas mengajarkan semua perkara yang disebutkan di atas. Sayangnya semua itu tak diserukan oleh para ulama untuk diterapkan oleh penguasa di negeri yang mayoritas penduduk Muslim ini. Padahal katanya bangsa ini ingin maju, ingin sejahtera, adil dan makmur. Jelas sejahtera, adil dan makmur hanya mungkin saat umat Muslim mengamalkan dan menerapkan syariat Islam. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahmatullah. Andai kaum muslim hari ini menerapkan hukum-hukum fikih dan syariah agama ini, sebagaimana generasi pendahulu mereka pada masa lalu, niscaya mereka menjadi umat yang paling maju dan paling bahagia. Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Syariatullah Al-Khalidah. Wujud iman dan takwa jelas. Dalam Islam, fungsi kekuasaan adalah untuk menegakkan Islam serta mengurus berbagai urusan dan kepentingan rakyat. Dengan syariah Islam, semua ini adalah wujud keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim ini benar-benar beriman dan bertakwa, maka kemakmuran, kesejahteraan, keadilan serta keaneka kebaikan, keberkahan pasti dirasakan oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, andai saja penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka telah mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu kami menyiksa mereka sebagai akibat dari apa yang mereka perbuat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 surah 96.
Keimanan dan ketakwaan tentu saja diwujudkan dengan kemauan untuk menjalankan dan menerapkan seluruh syariah Islam secara kafah dalam semua aspek kehidupan. Itulah yang dipraktikkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW selaku penguasa negara Islam di Madinah dulu. Beliau mengatur negara dan rakyat beliau hanya dengan syariah Islam. Sedikit pun beliau tidak mengambil aturan lain selain dari wahyu telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Kekuasaan beliau lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka. Jelas para khalifah pun sepanjang sejarah kehilafahan Islam selama tidak kurang dari 13 abad hanya menggunakan syariah Islam dalam mengatur negara dan rakyat mereka. Baru setelah khilafah Islam terakhir, khilafah Utsmaniyah diruntuhkan oleh Barat, Inggris melalui agennya Mustafa Kemal Atatürk. Pada tanggal 3 Maret 1924, kaum muslimin tidak diatur oleh syariah Islam, kecuali dalam urusan ibadah dan sedikit muamalah. Sebagian besar aspek kehidupan mereka diatur oleh aturan-aturan sekuler yang bersumber dari Barat. Kafir penjajah, itulah yang terjadi, termasuk di negeri tercinta ini. Pertanyaannya, maukah kita kembali diatur oleh syariah Islam yang notabene merupakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sementara kita mengaku sebagai hambanya? Wallahu alam. Baiklah, pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.